Lalu saya kan kalau kita pakai koper kan koper sudah dibungkus pakai kayak tali dari plastik tau kan? Ya kan? Kan itu susah banget dibuka. Saya telepon. Hello, receptionist. Huh? Can I borrow a scissor? Huh? A scissor, you know, to cut something. Huh? You know, cut, snip. No, kata dia. Dimatiin sama dia. Oke lah, saya cari cara kebetulan di hotel ada ini apa nih? Apa namanya? Cukur. Cing, 50.000 rupiah. Ada cukuran, mati-matian saya pun. Kurang aja. Rasanya kayak orang di orang batu gitu lagi pengen bikin api. Supaya bisa terbuka juga akhirnya. Kemudian, baru saya buka internet. Nah, saya nanya nih, saya nanya sama orangnya. Ini di kamar ada wifi atau enggak? Saya telepon lagi nih orang tadi. Hello, I wanna ask you something. Ini orang yang sama nih saya pikir. Is there an internet in my room? And is there a fee for it? Do I have to pay something? Huh? Internet in my room. Is there a fee? Kata dia, it's free. I know. How much is the fee? It's free. I know. How much? It's free. Maksudnya free. I'm sorry. Gua sarapan ganti bro. Besok paginya gua sarapan dong. Besok pagi saya bangun kesiangan. Bangun jam 9. Ternyata orang di Cina, di Shanghai itu mungkin bangunnya pagi-pagi. Saya datang ke pantai untuk makan itu, saya masuk, udah habis semua makanan yang nampak bisa saya makan. Yang tersisa adalah sosis dan sesuatu yang berbentuk seperti bacon. Saya kan muslim, jadi saya kan khawatir ini babi. Jadi saya tanya sama orangnya, excuse me, keluar nih kan, saya pengen makan nasi goreng ya. Wah ya, saya coba, dia diem. Atau jangan-jangan salah nada ya? Kan kalau bahasa Mandarin salah nada, salah arti kan? Tapi karena saya nggak tahu nadanya, saya lempar liar aja. Wah ya, dia diem aja. Saya bilang, salah dikit. Wow, dia diem aja. Salah juga sih. Akhirnya dia bunyi. Emang smash. Dan bunyinya, hah? Jadi orang kaya yang terkejutnya orang Islam. Oke. Mungkin ada yang salah, jadi saya terpaksa ngomong pakai bahasa Inggris. Oke. You don't know me? I think I know you. Is this pork? Nanya nih, pengen tanya ini daging babi atau bukan? Is this pork? Dia diem, matanya mengernyit. Terus dia ngomong, Is this? Ya, Oke, nggak mati di sini, nggak usah pulang ya. Akhirnya saya ambil piring, saya ambil sosis itu, saya menenggakkan ke atas, saya bilang, ya Allah, setidaknya hamba sudah berusaha. Gila, bayangin itu di hotel. Gimana nggak stres ya? Bintang berapa? Taruh tas di depan, bikin saya khawatir deh. Jangan maju tiba-tiba teriak Allahu Akbar ya. Gimana sih cara ngukur hotel bintang berapa maksudnya? Cara ngukur hotel bintang berapa gimana caranya? Ada kolam renang sih, dan laki-laki isinya. Jadi
Indonesia kan AC, internet ada, bokep ada, bahasa Inggris no, kolam renang ada, dan di sana tuh kalau anda ke Shanghai sama aja macetnya di mana-mana dan isinya ada 2 apartemen belum. Tapi sudah itu kan kita kebanyakan di Indonesia setidaknya kita berani ngomong bahasa Inggris. Hello, can I? Yes. Excuse me, I want to ask. Yes, sir. Yes. Yes is the answer. I like it. Ya kan? Orang Indonesia setidaknya berani lah salah dikit, tapi it's okay kalau misalnya kita pergi ke EW, AW gitu ya. Saya mau pesan satu moza burger. One moja please. Moja, moza. Kalau di Bandung naik angkot, turun di mana? McDonald's. Oh, Donald. McDonald's. Ya Donald. Di Indonesia orang bisa walaupun mungkin salah, tapi setidaknya berani sehingga kalau misalnya ada orang asing dari Indonesia, mereka merasa mudah diterima. Dia ketawa-ketawa mulu stres ya. Hai, kamu nyimeng ya? Pasti karena kamu pikir saya mendukung legalisasi ganja nasional, kamu datang. Saya menerusin ya. Ada beberapa hal yang tidak saya sempat ucapkan di video. Ada yang nonton video stand up saya? Kan saya bilang bahwa saya mendukung legalisasi ganja nasional. Ya. Ada teman saya marah. Pak Ji, bohong lu. Apa kata gue? Lu bohong, lu bilang orang kalau nyimeng gak nodong. Teman gua kemarin habis nyimeng nodong. Terus kata gua, oke, mungkin dia nodong. Pertanyaannya, berhasil nggak? Iya juga ya. Walaupun ada yang gak berhasil, orang kalau misalkan nodong nyimeng paling buntut-buntutnya curhat. Pasti kaget ya tadi saya mau todong ya. Iya. Makanya jangan sendirian. Kemana sih pacar lo? Gak jadi curhat. Orang ini nggak akan ada melakukan tindakan kejahatan, itu saya pastikan. Dan juga kan saya seperti yang saya sudah katakan di bungkus rokok, kan saya bilang kenapa saya dukung ganja itu untuk dilegalkan. Karena saya nggak ngerti kenapa ganja ilegal sementara rokok lebih bahaya legal. Benar nggak? Benar, tepuk tangan dong, bingung. Kan saya bilang, karena kalau ganja kerusakannya di otak mikirnya lama, betul. Kalau misalkan dibungkus rokok, siapapun yang punya rokok sekarang pun bisa lihat resikonya serangan jantung. Nah sekarang kita hitung-hitungan aja, mana yang lebih bahaya? Serangan jantung atau mikirnya lama? Sekarang bayangin ada 2 orang, perokok dan tukang ngisep ganja duduk di restoran Padang, misalnya ya. Misalnya, perokok dan tukang ngisep ganja duduk di restoran Padang. Perokok nanya nih sama tukang ngisep ganja, "Woi, mau makan apa lo?" Yang ngisep ganja, dia restoran mana? Oh, Padang. Atau mau dipromot? Ah, lu lah apa lu? Gara-gara gini. Bikin serangan jantung. Mana yang lebih bahaya? Rokok atau ganja? Rokok, kenapa rokok legal? Itu yang harus kita tanyakan. Ganja itu dalam sejarahnya tidak tumbuh dengan pesat di Amerika Serikat dan negara barat. Di sana tembakau, apa segala macam. Di negara-negara Asia itu ganja, dan ganja itu sekarang substance itu dipakai untuk bikin obat penyembuh kanker. Sekarang bayangin kalau kanker itu legal di Indonesia, dilegalkan tapi diatur, bukan legal untuk sembarangan ya. Legal tapi diatur kayak di Belanda. Di Belanda kan bisa diminum di beberapa tempat tertentu saja, nggak semuanya kan. Diatur. Kita bisa melakukan pengembangan obat untuk menyembuhkan kanker dari ganja. Cuman ganja diilegalkan. Karena kalau ganja ilegal nggak ada yang tahu di sini itu, bingung kita semua. Nah, makanya ada banyak hal yang mesti kita tanyakan dengan kritis. Kita mesti tanya kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Jangan main telat aja. Setuju? Tepuk tangan dulu.
Pada prinsipnya, nah ini satu lagi. Indonesia ini bisa jadi negara yang maju kalau kita bisa memanfaatkan kebebasan dengan benar. Setuju nggak? Sejak eranya reformasi, saya bebas untuk berpendapat, demo semuanya. Ada di sini masih suka demo? Gak apa-apa. Nah cuman karena sekarang ini demo sudah mulai tidak efektif. Saya ambil contoh sebuah kampus di Bandung, depannya U, belakangnya D. Saya nggak akan kasih tahu siapa, tapi tengahnya empa. Ini kampus demo, sumpah saya nonton di hotel. Ini kampus demo, dia nggak demo kampusnya sendiri. Mahasiswa ini mendemo kampus sendiri. Turun, wah, teriak gitu kan. Terus dia masuk ke kampusnya, ada pagar panjang banget gitu. Mahasiswa masuk sini, buka. Saya nonton sini ada yang salah. Saya perhatiin benar-benar apa yang salah ya. Buka, semua itu berdorong di pagar kan. Jumbrang, ini ada yang salah. Kenapa satpam itu berdiri aja yang disambung? Ada yang salah, ternyata saya perhatiin. Pagar itu kan panjang kan. Ujung di sini kan nggak kebuka, jadi kayak dia bisa begini. Baru saya sadar, ternyata pagarnya digeser. Jadi digini-gini nggak akan kebuka, kalau kebuka digini. Baik lagi, ngaco kan tuh mahasiswa. Di kampus sendiri. Itu kan demonstrasi di Indonesia sekarang dia nggak bisa menilai bedanya pagar didorong atau pagar di samping. Satu di samping, ini mahasiswa berlondor. Lu mau masuk, mau bukain sini. Mahasiswanya, kami teruskan demonya besok. Tapi Indonesia adalah bangsa yang pemberani. Setuju nggak? Setuju nggak? Indonesia adalah bangsa yang pemberani. Itu harus kita akui semua. Karena sekarang seperti yang kita sudah di sini tuh film udah masuk loh film kan? Jadi masih pocong. Dan orang Indonesia gak takut sama pocong, setuju nggak? Ada yang lebih menakutkan lagi dari pocong. Saya mau sebut namanya, tapi ada yang rekam di video. Ada yang merekam. Siapa suaminya Nia dan Yati? Nah itu dia. Saya takut kalau ngeliat dia di TV. Lah dia lagi. Lebih nakutin dia daripada saya ngeliat pocong. Pocong sekarang udah gak nakutin. Pocong sekarang cemen. Kuntilanak cemen. Kuntilanak karena gak bisa nakutin orang, akhirnya dia nakutin orang lain. Akhirnya kuntilanak kesurupan. Itu saking setan udah gak ada lagi yang bisa ditakut-takutin. Dia nakut-takutin sesama setan, makanya kuntilanak kesurupan jadinya. Aneh. Dan memang industri film Indonesia harus dibantu. Kenapa? Karena isinya pocong semua. Ada yang tahu nggak siapa ketua Parvi? Saya tahu nggak? Ketua Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Gatot Brajamusti. Kenapa? Ketua Persatuan Artis Film Indonesia dukun. Kalau bukan, isi film-filmnya pocong. Bener ya? Kenapa Gatot ini orang main film apa? Gatot Brajamusti, sorry bukan dukun, saya ganti istilahnya, penasehat spiritual. Udah istilah modern tentang dukun, penasehat spiritual. Dengan apa? Gak ada bintang film. Itu ada bukti bahwa film Indonesia sudah diisi terlalu banyak sama laut halus. Sekarang bayangin deh, kita bayangin aja ya. Misalnya ada Billy Sparvi. Oke, semua bintang film yang masih aktif main film, kita meeting sama-sama, kita tentukan ketua kita.